Para siswa, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang teori tumbukan untuk siswa SMA kelas 11 semester 1. Setelah mempelajari teori tumbukan, diharapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Diharapkan dengan media pembelajaran ini, kalian dapat lebih memahami materi teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel yang bereaksi. Tapi apakah semua tumbukan akan menghasilkan reaksi? Ternyata tidak. Menurut teori tumbukan, reaksi dapat terjadi bila adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Silahkan kalian perhatikan animasi berikut, yaitu reaksi antara H2 dengan Cl2 dalam membentuk HCl. H2 dan Cl2 memiliki energi yang cukup dan arah untuk bertumbukannya pun tepat, sehingga HCl dapat terbentuk. Karena tumbukan yang seperti inilah yang disebut tumbukan efektif, yaitu memiliki arah rotasi yang tepat dan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Yang dimaksud dengan arah rotasi yang tepat dapat kalian lihat pada tayangan berikut. Ini adalah gambar reaksi antara HCl dengan etena. Untuk dapat menghasilkan reaksi, maka HCl harus menumbuk tepat pada etena, yaitu pada ikatan rangkap, dan yang menumbuk harus hidrogen. Maka pada keempat collision, yang tepat hanya collision 1. Selain memiliki arah rotasi yang tepat, untuk terjadinya tumbukan efektif harus memiliki energi yang cukup. Energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya reaksi disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi. Pada animasi berikut digambarkan seorang kakek yang ingin terbang keluar angkasa dengan menggunakan jet pribadinya. Namun energinya tidak cukup sehingga tidak bisa keluar angkasa, tapi kembali ke bumi. Artinya, energi pengaktifannya tidak dapat terlampaui. Mengapa orang Jepang atau bila kita makan di restoran Jepang dengan memilih menu sushi, maka kita harus mencelupkan sushi tersebut ke dalam cuka pekat, bukan ke dalam cuka makan. Silahkan diskusikan terlebih dahulu masalah-masalah tersebut bersama kelompok kalian, kemudian presentasikanlah. Selanjutnya, lihatlah pembahasan. Bila sushi dicelupkan ke dalam cuka pekat, maka dagingnya akan lebih cepat matang bila dibandingkan dicelupkan ke dalam cuka makan. Lebih pekat cuka, konsentrasinya akan lebih tinggi. Hal itu menyebabkan semakin banyak zat yang terlarut dalam larutan, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih besar. Akibatnya, reaksi lebih cepat terjadi dan daging ikan lebih cepat matang.
Bila suatu zat dipanaskan, maka zat tersebut akan menyerap kalor. Dengan api besar, maka suhu yang dihasilkan pun lebih tinggi. Semakin tinggi suhu, energi kinetik antar partikel semakin besar, sehingga energi aktivasi dapat dengan mudah terlampaui. Maka reaksi lebih cepat dan masakan lebih cepat matang. If oxygen and methane molecules are mixed together in the same container, they collide. But there is no reaction until a spark or flame is added. Sedangkan yang berwarna hitam putih To adalah react, the molekul metana molecules atau must cahaya. collide with sufficient Mereka energy memerlukan to energi break yang the cukup untuk oxygen-oxygen dapat bonds memutuskan and ikatan carbon-hydrogen oksigen-oksigen bonds dan so new karbon bonds can hidrogen. form. The additional energy Energi yang needed to cukup break itu adalah existing energi bonds and aktivasi. start the reaction is called Dengan penambahan activation panas, energy. Maka An energi energy aktivasi diagram akan can help dengan show mudah these terlampaui. energy changes. Selanjutnya Initially, the kalian akan oxygen and melihat methane molecules diagram collide but do not have energi sufficient aktivasi energy to untuk react. reaksi eksotermik A flame dan can endotermik. supply the activation energy needed to start the reaction. At this point, bonds break and new bonds form in an exothermic reaction that releases energy. The energy released supplies the activation energy for other molecules to react, and the mixture explodes. In the air, nitrogen and oxygen are continually colliding but lack sufficient energy to react. Heat from lightning supplies the activation energy to break bonds, and new bonds form in an endothermic reaction that absorbs energy. Bagian daging yang ada di dalam akan menjadi permukaan bila daging tersebut dipotong. Oleh karena itu, memotong daging berarti memperluas permukaan bidang sentuh zat yang akan bereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan lebih besar. Maka reaksi pun akan lebih cepat terjadi dan daging lebih cepat matang. Dapatkah kalian membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini? Baiklah, silahkan kalian buat kesimpulan per kelompok. Setelah itu, samakanlah dengan kesimpulan berikut. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan evaluasi berikut. Selamat mencoba. Semoga media ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar.